Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada sore hari ini, di hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 18 bulan Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah atau tahun 2023 Masehi. Kita semua mudah-mudahan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan, baik kesehatan secara jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita juga semua masih memperoleh dan mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan ihsan tentunya. Yang mudah-mudahan dengan semua kenikmatan itu kita bisa mempergunakannya dalam rangka menambah amalia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, izin berbagi pengetahuan pada kesempatan sore hari ini menyambung pembahasan sebelumnya. Ini juga bagian akhir daripada bagian yang ketiga, bekal menuntut ilmu, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu pengetahuan. Pertama, kita telah melewatkan 7 hadis, yaitu di keutamaan menuntut ilmu, cara menjaga ilmu, dan saat ini kita akan memasuki hadis yang ke-19. Ya, hadis ini termasuk cara menuntut ilmu pengetahuan. Kita sudah melewatinya beberapa hadis, dan ini cara menjaga ilmu. Jadi secara menuntut ilmu berbeda, ada caranya, kita telah bahas beberapa video sebelumnya. Cara menjaga ilmu, kita telah melewati hadis yang ke-17, 18, dan kali ini akan masuk hadis yang ke-19. Ya, hadis 19 ini itu memiliki judul besar, yaitu cara menjaga ilmu, menjaga keikhlasan dan menepikan maksiat. Ini adalah poin besar atau termasuk yang paling penting dalam seorang penuntut ilmu yang sedang ingin menambah wawasan pengetahuan seputar agama atau ad-din, dinul Islam atau agama Islamnya. Menjaga ilmu sangatlah penting dan merupakan esensi daripada belajar itu sendiri. Jika tidak diamalkan dan jika tidak dijaga, maka bisa sia-sia ilmu yang pernah dipelajarinya atau pernah diperdalam. Maka menjaganya diantara dengan menyampaikan pengetahuan itu kembali dan memurojaahnya kembali dalam waktu-waktu yang memang dikhususkan. Menjaga keikhlasan, menepikan maksiat, judul besar daripada pembahasan kali ini di hadis yang ke-19. Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Abu Musa radhiyallahu anhu pernah berkata sebagai berikut. Abu Musa radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW, yaitu artinya Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menuntut ilmu demi mengharap ridha Allah, namun kemudian ia tunjukkan untuk meraih keinginan dunia, maka ia tidak akan mencium wangi surga di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Validitas hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dan kitab Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya juga, nomor hadis 248. Abu Dawud ditemukannya dalam kitab sunannya di nomor hadis 3664. Intisari mana dari hadis ini adalah, hadis ini amat jelas menunjukkan bahwa tujuan utama penuntut ilmu ialah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kunci meraih ridha ialah hadirnya rasa ikhlas dan amalan. Karena itu sifat ikhlas harus selalu melekat pada pelajar muslim, baik saat menempuh pendidikan ataupun kala mengajarkannya. Bila niat berperan menuntut aktivitas menjadi ibadah, maka keikhlasan menentukan kadar pahala yang didapatkan. Seorang yang berniat ibadah namun hampa keikhlasan dalam jiwanya, maka sirnalah pahala yang didambakan. Pelaku sholat bahkan disebut celaka oleh Al-Quran karena riya yang menutupi keikhlasannya. Karena itu Rasulullah SAW tegas mengingatkan dalam hadis para penuntut ilmu, mengingatkan di hadis ini agar para penuntut ilmu selalu menjaga keikhlasan. Dalam hadis lain yang semana beliau bersabda, man talabal ilma liyumari bihi syufaha aw liyubahiya bihil ulama aw yasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Rawahu Ibnu Majah. Siapapun yang menuntut ilmu demi membodohi orang, mendapat ulama, atau mencari popularitas dan pengikut semata, ya, barang siapa itu yang menuntut ilmu hanya untuk mencari pengikut semata, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Tirmizi bagian yang kedua. Bisa juga melihat Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 253. Ketegasan Rasulullah SAW ini sangat perlu dicermati. Pudarnya rasa ikhlas tidak hanya berdampak pada hilangnya pahala akhirat, tapi juga berpeluang menghadirkan dosa yang terus
tertuang. Hal ini juga beresiko menumbuhkan informasi sesat yang menjauhkan umat dari kebahagiaan akhirat. Demi popularitas misalnya, seorang putar belajar bahkan bergelar tinggi bisa jadi merekayasa hukum atau bahkan merubahnya demi kepentingan sesat. Simaklah kisah Al-Quran yang tentang orang-orang yang menuntut keadilan karena disesatkan oleh pemimpin mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Surah Al-Ahzab ayat ke-68 sampai 67. Artinya, dan mereka berkata, duhai Tuhan kami, sungguh kami telah menaati Tuhan dan panutan kami saat di dunia, dan mereka telah menyesatkan kami. Duhai Rabb, mohon timpakan kepada mereka siksaan berlipat dan laknatlah mereka dengan sejadinya. Demikianlah pudarnya keikhlasan bukan hanya membahayakan penuntut ilmu, tapi juga melahirkan nestapa berkepanjangan bagi para pengikutnya. Dampak keikhlasan bagi jiwa. Sangat besar sekali dampak keikhlasan bagi jiwa seseorang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan atau dalam aktivitas amalia ibadah lainnya. Ikhlas tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan akhirat, tapi juga berdampak positif bagi kesiapan hati dalam menerima pengetahuan. Seorang yang ikhlas akan selalu menerima ilmu dengan ketenangan, sabar dalam proses, serta bersandar kepada Allah SWT kala mendapati kesulitan dalam proses menuntut ilmu pengetahuan tersebut. Hatinya tidak terganggu dengan prestasi dunia yang mengejar, namun berusaha menggapai prestasi yang Allah ridhoi. Sebaliknya, sifat hati yang hampa dari keikhlasan akan selalu diliputi kegusaran dalam menerima pengetahuan, khawatir bila gagal ujian, bahkan kecewa bila hasil yang diraih tidak sesuai harapan. Putus asa merupakan sifat orang-orang kafir dan berasal dari syaitan yang terkutuk laknatul alaih. Demikianlah keadaan hati yang ikhlas selalu menampilkan perbedaan. Sungguh bijak pepatah Arab yang mengatakan, yutayyabul qalbu li ilmi kama yutayyabul ardu lizzara'ati. Hati yang baik selalu siap menerima pengetahuan, seperti halnya tanah terbaik yang siap untuk ditanami dan siap disirami air, agar bisa menyuburkan tanah yang gersang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bagian akhir daripada bagian yang ketiga ini, yaitu bagian cara menuntut ilmu pengetahuan, cara menjaga ilmu pengetahuan, cara menuntut ilmu pengetahuan, dan keutamaan menuntut ilmu telah kita lewati pada bagian pertama, kedua, dan ketiga. Insyaallah kita masuk bagian yang keempat, nasihat Imam An-Nawawi yang juga menulis kitab Al-Arba'in, kitab Al-Azkar, kitab Riyadhus Shalihin, dan kitab Syarah Imam Muslim, yaitu nasihat dia kepada para penuntut ilmu pengetahuan. Nasihat beliau kepada para penuntut ilmu pengetahuan, thalabul ilmi, dan kepada para penuntut ilmu pengetahuan itu yang sedang dalam proses belajar, bagaimana cara adab ketika masuk ke dalam majelis ilmu, bagaimana adab sebagai seorang pembelajar, bagaimana juga adabnya terhadap guru yang sedang mengajarkan pengetahuan. Insyaallah akan kita sambung pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.